Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan seluruh materi struktur data dengan nama saya sendiri, yaitu Rahma Hidayat, dengan NIM 21059030404009. 1. Materi 1. Array satu dimensi. Definisi umum array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Definisi array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari sebuah kolom, dan array satu dimensi dalam C++ harus menggunakan tanda kolom atau bracket. Berikut gambar ilustrasi sebuah array satu dimensi. Dapat kita lihat dalam gambar, bagian atas adalah nilai elemen array, bagian tengah adalah alamat elemen array, dan bagian bawah adalah indeks elemen array. Selanjutnya, contoh array satu dimensi. Sebagai contoh, misal kita ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi yang dengan mempunyai 10 elemen dengan tipe data int. Maka bentuk array-nya adalah sebagai berikut. Int adalah tipe data. Larik adalah namanya larik, int larik, dan 10 adalah jumlah elemen yang terdiri dari 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, 1, 10, dan 6. Dan ini adalah gambar ilustrasinya. Selanjutnya, contoh satu kasus array dimensi 1 dalam C++. Ini adalah gambar atau sintaknya, dan ini adalah keluarannya atau outputnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dua kasus array dimensi 1 dalam C++. Ini adalah gambar sintaknya, dan ini adalah keluarannya. Selanjutnya, contoh 3 kasus array dimensi 1 dalam C++. Ini adalah gambar sintaknya yang terdiri dari 3 kasus. Dan ini adalah keluarannya atau outputnya. Selanjutnya, materi kedua, array 2 dimensi. Definisinya, array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka yang terdiri dari baris dan kolom, dan dapat diibaratkan dengan matriks. Pada gambaran di samping, larik atau array 2 dimensi dapat dilihat pada gambar sebelumnya atau di sampingnya. Pada larik tersebut, setiap elemen diakses melalui 2 buah indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Dan dapat kita lihat dalam gambar tersebut ada kolom dan ada baris. Yang baris adalah yang sejajar dan yang kolom adalah yang sejajar ke bawah. Itu kolom namanya. Selanjutnya, pada C++, larik 2 dimensi dapat dideklarasikan dengan cara sebagai berikut. Notasinya seperti int, masukkan nilai, buka kurung, indeks, strip baris, tutup kurung, buka kurung lagi, indeksnya, tutup kolom, strip kolom, dan tutup kurung. Atau int tipe datanya, dan a namanya atau variabelnya, dan 2 adalah baris, dan 2 di sampingnya lagi adalah kolom, atau bisa kita sebut array 2 kali 2.
Dan ini adalah contoh array 2 dimensi matriks 2x2 dalam C++. Ini adalah contoh kasusnya atau sintaknya. Dan ini adalah keluarannya atau outputnya. Selanjutnya contoh array dimensi 2 matriks 3x4 dalam C++. Dan ini adalah gambaran sintaknya. Dan ini adalah keluarannya atau outputnya. Materi ketiga, array 3 dimensi. Definisinya, array 3 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 buah angka. Dan ini adalah ilustrasi array 3 dimensi dengan 24 elemen. Bisa kita lihat dari gambar ilustrasi tersebut terbentuk seperti Rubik's. Selanjutnya contoh array dimensi 3 dalam C++. Ini adalah contoh sintaknya. Dan ini adalah keluarannya atau outputnya. Selanjutnya 4. Struct atau struktur atau struct. Definisinya, struktur adalah sekumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan, dan struktur dapat menyimpan variabel dalam satu nama. Dan bagian kiri adalah bentuk umumnya, bisa kita lihat. Dan bagian kanan adalah bentuk yang telah kita deklarasikan. Selanjutnya, ini adalah project struct-nya. Project untuk membuat data mahasiswa. Dan ini adalah keluarannya. Selanjutnya, materi kelima, searching. Definisinya, pencarian. Definisinya adalah pencarian merupakan proses mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau key atau disebut acuan data. Metode searching terbagi 3, yaitu sequential search, binary search, interpolation search. Sequential search adalah metode pencarian yang paling mudah. Dengan tanda kutip, sequential search dapat diterapkan pada elemen array terurut dan elemen array tidak terurut. Yang kedua, binary search. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Dan ini adalah prinsip binary search. A. Tentukan posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhirnya sama dengan n-1. B. Hitung posisi tengah sama dengan posisi tengah tambah posisi akhir dibagi 2. Yang C atau yang ketiga, prinsip ketiganya membandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan posisi tengah tambah 1, dan posisi akhir tetap kemudian ulangi mulai poin kedua.
Yang ketiga, jika lebih kecil maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir sama dengan posisi tengah kurang 1. Kemudian ulangi lagi dari poin kedua atau dari poin ke B. Yang ketiga, interpolation search adalah metode pencarian dengan mencari letak atau posisi data yang akan dicari. Dan ini adalah rumusnya. Selanjutnya sorting. Definisinya suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Metode searching antara lain: 1. Metode bubble sort. 2. Metode pengurutan seleksi atau selection sort. Yang ketiga, quick sort. Metode bubble sort merupakan metode tersederhana untuk melakukan pengurutan data tetapi memiliki kinerja terburuk untuk data yang besar. Berarti bubble sort hanya dilakukan untuk pengurutan data yang berukuran kecil, dan dapat kita lihat di dalam contoh. Di 25 lebih kecil dari 25 lebih kecil dari 57, maka tidak terjadi penukaran. Dan 48 lebih kecil dari 57, maka terjadi penukaran. Selanjutnya, selection sort. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n. Contohnya seperti gambar tersebut. Maka posisi awal dikurangi dibandingkan dengan pos min, posisi yang paling terkecil di bawah, sehingga akhirnya yaitu 25, 26, 27, 35, 67. Quick sort merupakan metode pengurutan data yang dikemukakan pertama kali oleh C.R. Howard pada tahun 1962. Metode ini menggunakan strategi pecah belah. Contohnya bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Maka kita harus mencari pivotnya dulu dengan dipecahkan atau membandingkan semua elemen. Dan ini adalah contoh berikutnya. Selanjutnya, ini adalah contoh akhirnya. Contoh gambaran akhirnya. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.